بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي hamba-hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Allah berfirman, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Kalau enggak, mereka berarti qalbu-qalbunya tertutup. Berarti tadabbur sangat berkaitan dengan peran qalbu. Beda dengan memahami, menafsirkan, akal sangat berperan. Dan tadabbur adalah komunikasi qalbu kita dengan Allah melalui Al-Quran. Tadabbur hanya untuk Al-Quran kalau berlandaskan firman Allah. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar tadabbur alam ya. Sebetulnya kalau alam bukan tadabbur tapi tafakkur. Tafakkur alam, tadabbur Al-Quran. Tapi tidak masalah lah selama tidak menyimpang maknanya. InsyaAllah kita lanjutkan tadabbur surat Al-Mulk memasuki ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru, dan hanya Allah sediakan untuk orang-orang kafir. Birabbihim, kafir kepada Rabb mereka. Apa yang Allah sediakan? Azabu jahannam. Azab jahannam yang tidak dapat kita bayangkan, tidak dapat kita pahami, hanya khusus untuk diimani. Karena Al-Quran tidak selalu membimbing kita untuk berpikir semata, tapi beriman dilanjutkan dengan pemikiran dan dijiwai dan dirasakan. Kalimat walilladzina kafaru mendahulukan kalimat lilladzina kafaru, ada pengkhususan bahwa Allah telah menyediakan azab jahanam hanya untuk orang kafir. Dan kalimat kafaru adalah kata kerja, artinya kekufuran itu naik turun juga. Bahkan kalau sudah memang puncaknya kekufuran dan tidak berubah, disebutlah kafir. Kafaru, kafir itu kafir kata sifat. Kafaru masih merupakan perbuatan, menggambarkan bahwa bagi orang yang beriman saat melihat orang kafir dalam keadaan kekufuran, jangan sampai putus asa, jangan kecil hati, ajak mereka untuk beriman. Masih memungkinkan untuk beriman. Tapi kalau sudah Allah tegaskan kafirun, itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Birabbihim, kufur kepada Rabb mereka. Kata Rabb ini lebih luas dari kata ilah ya. Ada Rabb, ada ilah. Kalau Rabb tidak hanya digunakan untuk makna Tuhan. Sebab di dalam surat Yusuf kita temukan kata Rabb, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Yang dimaksud dengan Rabb dalam surat Yusuf ayat 41-42 bukan Allah, tetapi Fir'aun. Tapi kalau ilah, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Oleh karena itu kata Rabb diartikan Tuhan disamakan dengan kata ilah perlu penjelasan. Dan insyaAllah hari Rabu, Kamis, Jumat saya akan menyampaikan pemikiran ini kepada para ulama tafsir di Jakarta, karena dapat undangan untuk hadir dalam diskusi tentang penyempurnaan tafsir Kemenak, dan sudah saya susun apa yang akan disampaikan kepada mereka. Ya, barusan sebelum kesini saya nulis untuk disampaikan kepada mereka. Ya, terkumpul para ulama dari tingkat nasional, termasuk ya ulama-ulama dari Bandung juga. Ya, supaya memang ada penjelasan. Kalau tidak ada kata yang tepat untuk Rabb selain Tuhan, perlu dikasih keterangan lah.
Tapi kalau sekiranya ada kata yang lebih tepat untuk dijadikan terjemah bagi Rob, dibedakan dengan terjemah untuk ilah, itu sangat kita harapkan. Pemahaman kata Rob membimbing kita untuk komunikasi kita dengan zat yang mengatur, yang maha kuasa, yang menciptakan, yang memberi nikmat. Itu Rob. Tapi kalau ilah, Allah membimbing kita untuk bertauhid. Hanya dia, ilah. Hanya padanya kita tunduk. Walilladzina kafaru birabbihim. Mereka kufur kepada Allah sebagai Rabb, padahal mereka yakin pencipta alam langit bumi adalah Allah. Tapi mereka tidak mau tunduk dan taat padanya. Azab jahannam untuk kita imani, siksa yang Allah sediakan bagi orang kafir, mengingatkan kita agar tidak termasuk kafir. Orang kafirnya sendiri diancam dengan azab jahannam, mereka enggak dengar. Jadi ancaman azab jahannam untuk orang kafir mereka enggak dengar. Yang mendengarlah yang membaca Al-Quran. Kenapa ancaman ditujukan kepada para pembaca Al-Quran? Biar para pembaca Al-Quran berjuang untuk menyelamatkan diri dari ancaman ini. Wa bi'sal masir. Azab jahannam disebut sebagai tempat kembali yang paling buruk. Bi'sa itu adalah merupakan pernyataan yang menegaskan tentang seburuk-buruk. Ada nikmat sebaik-baik, senikmat-nikmat. Ada bi'sa seburuk-buruk. Kata bi'sa, kata ulama nahu, adalah fi'il yang tidak mengalami perubahan. Fi'il disebut tetapi tidak mengalami perubahan seperti kata kerja, sedang, lampau, perintah. Enggak ada. Nikmat dan bi'sa adalah fi'il khusus. Untuk mencela, bi'sa untuk menyanjung adalah nikmat. Al-masir, tempat kembali. Semua orang yakin betul mati pasti datang. Namun tidak semua mereka yakin kalau setelahnya mati akan menghadap kepada Allah. Ini yang membuat sekian banyak umat manusia tidak mau melakukan perbaikan diri untuk menghadapi masa depan. Bahkan orang yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saat mengucapkan kalimat itu yakin betul ada hari akhirat. Tapi ketika dihadapkan kepada sekian banyak daya tarik duniawi, lupa. Mereka sampai melakukan korupsi. Itu bukan tidak percaya ada hari kiamat, tapi saat korupsi mereka tidak melihat ancaman. Sehingga gimana nanti ajalah. Yang penting kita mendapatkan kenikmatan, padahal belum pasti hasil korupsi dapat dinikmati esok. Boleh jadi hari itu sedang ditunggu oleh ajal. Wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha, apabila alladzina kafaru, orang-orang yang telah kufur itu, ulqu, dilemparkan. Kalimatnya dilemparkan, bukan dimasukkan. Lebih mengerikan ya, dilemparkan. Dan kalimat ulqu untuk banyak, kalau untuk satu ulqiya, untuk banyak ulqiyu. Namun dirasa berat menjadi ulqu. Demikian kehidupan orang Arab sesuai dengan bacaan Al-Quran. Bukan Al-Quran sesuai bahasa Arab ya. Bahasa Arab sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran lebih dulu Arabnya daripada orang Arab. Idza ulqu, bila telah dilemparkan mereka fiha, ke dalam jahannam, sami'u, fisiknya dilemparkan ke jahannam. Pendengarannya pun tersiksa. Bukan hanya sekadar kulitnya, badannya, tulangnya, dagingnya yang tersiksa. Pendengarannya pun tersiksa. Ini menggambarkan betapa seremnya, betapa dahsyatnya siksaan yang Allah sediakan. Dan kalimatnya ulqu fiha sami'u la syahiqa wa yatafur, ini memberikan gambaran betapa dahsyatnya ancaman yang Allah ingatkan kepada kita semuanya sebagai pembaca Al-Quran. Yang tidak membaca Al-Quran enggak ngerti. Membaca pun enggak, mendengar pun enggak. Dan kalimat lilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam, bagi orang kafir siksa jahannam. Kalau terjemah, mereka mendapat, bukan cuma sekedar mendapat, tapi disediakan hanya untuk mereka.
Ketika mereka dilemparkan, nih kalimat lempar, bagaimana cara melemparkannya? Dalam hadis disebutkan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha faqala fama amilt qala qataltu fika hatta stushhidtu qala kadzabta innama qatalta liyuqala jari wa qad qil fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar. Hadis menjelaskan tentang 3 kelompok manusia yang dipandang di dunianya sebagai orang baik, calon ahli surga lah. Ternyata 3 kelompok ini paling duluan mendapatkan siksa, paling duluan kena siksa. Siapakah mereka? Dikenal sebagai pejuang pembela agama Allah, rajin berperang bersama kaum muslimin melawan orang kafir. Kenapa dikatakan mereka terkena siksa lebih dulu? Allah tegaskan dalam pernyataan mereka sendiri dan juga dalam perbuatan mereka dan dalam niat mereka. Nanti pada hari kiamat, semua orang yang 3 kelompok tadi saat dibangkitkan, diperlihatkanlah kepada mereka berbagai kenikmatan yang mereka terima selama di dunia. Pertama, orang yang dikenal sebagai ahli perang melawan orang kafir bersama kaum muslimin, diperlihatkanlah kepadanya kenikmatan jasadnya sehat, badannya kuat, gerakannya begitu cepat, membuat sekian banyak yang mengagumi. Setiap saat dari orang yang menyaksikannya kagum, ini orang luar biasa. Udah dia ditunggu oleh surga lah. Maka diperlihatkan, bukankah ini kenikmatan yang kau terima selama di dunia? Betul ya Allah. Digunakan dalam hal apa saja oleh kamu? Kekuatan, kecepatan bergerak, dan ilmu yang menggunakan senjata begitu mengagumkan digunakan untuk apa saja? Ya untuk berperang, melawan orang kafir, membela agamamu karena engkau ya Allah. Benar, karena aku. Iya, dengarkan nih rekaman hatimu. Saat ini tidak ada orang yang mampu membuat alat rekam yang bisa merekam suara hati. Yang direkam suara mulut, suara yang terdengar dengan telinga, dan apa yang terlihat dengan mata. Nanti di akhirat rekaman hati akan terdengar. Maka ketika dia mendengarkan rekaman hatinya, oh iya, dulu saya berperang bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan gelar pahlawan. Saat ini rame ya tentang penobatan orang-orang yang sudah meninggal diangkat sebagai pahlawan, antara pro dan kontra. Nah, masalah lah. Yang paling penting betul-betul mereka para pahlawan akan terlihat nanti di akhirat. Betulkah pahlawan berjuang karena Allah ataukah karena yang lain? Maka ketika sudah terbukti dia berjuang bukan karena Allah, fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar, ditarik wajah mereka, dilemparkan ke dalam neraka. Terbayang enggak yang ditarik wajahnya? Sangat mengerikan. Bukan ditarik tangannya atau didorong dari belakang, tapi ditarik wajah. Jadi mungkin kayak ini ya, kayak magnet gitu. Langsung dilemparkan sama api neraka. Padahal wajah yang paling dibela saat ini. Jangan sampai kena wajah kalaulah terjadi sesuatu. Nanti di akhirat wajah yang lebih duluan. Karena wajah ini yang paling berperan sebelum peran yang lain. Berbuat salah, wajah kelihatan. Berbuat bohong, wajah kelihatan. Dan selanjutnya, idza ulqu fi as-sami'u, setelahnya fisiknya terancam dengan siksa dan betul-betul diderita siksaan tersebut. Tiba-tiba mendengar, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Jahannam bersuara. Suaranya sangat mengerikan. Tidak enak didengar. Suara apa yang paling tidak enak didengar saat ini di dunia? Gak ada apa-apanya dibanding dengan ketidakenakannya suara Jahannam.
lebih mengerikan. Tidak dapat dibayangkan. Bayangan setinggi apapun, hayalan setinggi apapun, nggak akan sampai kepada 0,0001%, nggak akan sampai. Dan jahanam serta surga diterangkan dalam Al-Quran diawali dengan kalimat mathalu, perumpamaan. Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anhar, perumpamaan. Artinya tidak mungkin terjangkau oleh akal pikiran kita. Tapi kalimatnya pun perumpamaan. Ini saya barusan di parkir lihat handphone gitu ya, mau membuka sesuatu, ternyata tertulis katanya sekarang mah tidak perlu membahas panjang-panjang qiraatnya ya, tadaburnya saja. Allah takdirkan laptopnya juga ketinggalan. Jadi emang Allah yang ngatur. Saya tuh waktu barusan tuh mau buka laptop di mobil, kantongnya dibawa, laptopnya nggak ada. Jadi emang makanya sekarang mah udah gini aja, lebih cepat lah gitu, biar cepat selesai nih baca surat Al-Mulk, agar lebih menikmati membacanya. Di samping memang kita penting memahami lebih dalam, tapi juga sangat penting juga sesuai dengan kemampuan untuk mentadaburinya, sehingga betul-betul kita menjiwai surat Al-Mulk dari ayat 6 bahkan ayat 5 sampai ayat 11. Ini kita dibawa untuk menyaksikan bagaimana beratnya siksaan yang dihadapi oleh orang-orang kafir. Pertunjukan melalui Al-Quran lebih daripada pertunjukan dilihat dengan mata. Karena saat kita tadabbur Al-Quran, kita libatkan qalbu dan pemikiran dan perasaan. Kalau kita pertunjukan menyaksikan film, yang mungkin lebih mengutamakan mata, yang boleh jadi pikiran mah ini kan acting, hanya sekedar acting. Kadang-kadang saya gitu, ketika menyaksikan salah seorang anggota keluarga, kemudian menyaksikan pertunjukan film sangat mengagetkan, jangan diyakini ya, saya bilang itu, jangan dijiwai, itu bohong kan. Ya habis gitu akhirnya kan. sedang serem-serem, sedang seru-seru dibilang bohong. Emang bohong lah. Ya, tapi kalau Al-Quran ini iman dulu. Sebelum kita pahami, sebelum kita rasakan, iman terlebih dahulu. Maka kita harus betul-betul menjiwai bagaimana kata per kata dari Al-Quran ini. Sami'u laha syahiqan, mereka mendengar suara jahanam syahiqan, sangat mengerikan. Wahiyya tafur, dan betul-betul kalimat tafur, faroyafur itu kalau api, kalau masakan itu tumpah, meledak lah gitu ya. Wahiyya tafur, jadi suara menggelegar dari jahanam, membuat orang yang berada di luar saja mengerikan rasanya. Bagaimana kalau berada di dalam? Dapatkah kita membayangkan kalau seseorang berada di dalam satu bangunan dan bangunan itu terbakar, lalu suaranya meledak, lalu ada gas di situ meledak, belum mengena dirinya sudah sangat mengerikan. Bagaimana kalau sudah mengena kepada dirinya? Takadu tamayyazu minal ghayb, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir jahanam itu betul-betul meledak karena suaranya sangat kencang, menggelegar. Takadu tamayyazu minal ghayb, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali ada kelompok dilemparkan ke dalamnya. Ini kalimat ulqiya, kullama ulqiya, dilemparkan. Ngeri sekali, lemparkan, bukan dimasukkan, bukan digiring. Penjara yang sangat ditakuti para koruptornya. Saat ini para koruptor bukan dilemparkan kan, digiring, bahkan dikasih baju khusus. Bahkan koruptor yang sudah siap memang masuk penjara sejak awal senyum-senyum gitu, sambil melambaikan tangan. Nanti bagaimana di akhir? Enggak demikian. Dilemparkan langsung, dan pelemparannya pun dengan secara kasar,
bukan manusia yang melemparkan mereka, tapi petugas dari Allah, dari golongan malaikat yang apabila gunung saja oleh malaikat diangkat gampang. Bukan cuma manusia yang sangat kecil. Ketika Jibril membawa teman dari golongan malaikat yang ditugaskan sebagai malakul jibal, petugas gunung, menyaksikan Rasulullah dalam keadaan berat menghadapi tantangan, pulang dari Taif, kaki berlumuran darah, istirahat di satu lembah yang sekarang disebut Qarnul Ma'azil, Qarnul Manazil, dulunya adalah Qarnul Tha'alib, berubah menjadi Sailul Arim, berubah menjadi Qarnul Manazil. Rasul di situ istirahat, berangkat kembali dari Taif ke Mekah, jalan kaki, sedang panas, tiba-tiba ada awan menaungi beliau. Dilihat, oh Jibril turun berdua. Jibril berkata, hai Muhammad, Allah menyaksikan orang-orang zalim melakukan penyerangan kepadamu dengan melemparkan batu hingga engkau berlumuran darah. Nih aku bawa teman. Apa yang ingin kau sampaikan kepada temanku? Dia adalah penguasa gunung, pengurus gunung. Datanglah kepada Rasulullah menyampaikan salam dan dia memperkenalkan diri. Wahai Muhammad, aku bertugas dari Allah untuk melaksanakan apa yang kau inginkan. Apakah sudah tiba saatnya 2 gunung aku angkat untuk ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat jahat padamu? Gimana Rasulullah merespon? Beliau bersabda, bal arju min bainihim man ya'budullaha wahdahu. Aku enggak berharap begitu. Maunya kamu apa? Aku berharap dari mereka yang melempari aku ada satu saja yang bertauhid. Bahagia aku. Subhanallah. Kesabaran Rasul, keikhlasan Rasul betul-betul dapat kita ambil dan harus kita ambil pelajarannya. Jadi ini adalah merupakan gambaran tentang bagaimana gunung saja oleh malaikat bisa diangkat, apalagi cuma orang. Dan orang yang berbuat maksiat dilemparkan oleh malaikat ke dalam jahanam. Gak dapat dibayangkan betapa ngerinya. Kullama ulqiya fiha faujun, golongan demi golongan dilemparkan. Maka saat itu pula sa'alahum khazanatuha, bertanyalah kepada mereka khazanah. Kalau khazanah banyak dari kata khazin, seperti khadi, khada', kafir, kafarah. Khazanah itu adalah banyak. Bertanya kepada kelompok-kelompok tersebut, para penjaga neraka. Penjaganya bukan satu, tapi banyak. Satu saja bisa mengangkat gunung, bahkan menghancurkan alam raya kalau Allah izinkan, kalau Allah perintahkan. Bagaimana sekarang banyak bertanya. Jadi orang yang berbuat dosa di dunia dikerumuni oleh malaikat yang bertanya. Ngeri juga ya. Kalau umpamanya di ruang sidang, seorang yang berlaku jahat ditanya sana, tanya sana, tanya sana. Berat tuh. Satu saja pertanyaan kadang-kadang membuat kaku. Orang menjawab, ini banyak yang bertanya. Dan nanti pertanyaan muncul dari malaikat. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Kamu ini gimana sih? Apakah enggak ada yang mengingatkan kamu? Apakah tidak ada yang datang kepada kamu menyampaikan peringatan? Peringatan yang disebut lebih dulu oleh malaikat. Alam ya'tikum nadhir. Maka pertanyaan tersebut bukan disampaikan karena tidak tahu. Kan dalam kehidupan kita juga banyak sekali pertanyaan bukan disampaikan karena untuk mendapatkan jawaban akibat tidak tahu. Tapi pertanyaan untuk mengingatkan atau mengancam atau mencemoohkan. Kalau sekiranya orang ngotot, jangan ke situ, bahaya, gak apa-apalah, aku siap. Pas terkena bahaya, tuh kan, bukankah aku sudah ngingetin kamu? Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat untuk bertanya kepada orang-orang kafir.
pada saat mereka sudah berada di dalam siksa. Bukan sebelum ini, sudah berada dalam siksa. Jadi siksaan yang mereka derita, pertama fisik dilemparkan. Kedua, mendengar suara yang sangat mengerikan. Ketiga, pikiran, akal pikiran. Ingat-ingat dulu, pernahkah ada peringatan kepada kamu? Semakin membuat menderita itu. Jadi ada penyesalan, ada rasa sakit, ada kebimbangan, kegelisahan, kebingungan, lengkap segala-galanya. Alam ya'tikum nadhir. Bayangkan kalau sekiranya orang yang sudah diingatkan dan tidak menghiraukan peringatan, kemudian dia menghadapi suatu kesulitan, lalu dibilang, kan sudah aku bilang, itu ya udah, jangan ngomong lagi, kali itunya. Kan bisa begitu tuh. Coba sekarang namanya seorang bapak nyetir, ibu di pinggir. Kata si ibu, jangan ke situ pak, di sana macet. Kepala nantilah, kemanapun kalau macet aja. Akhirnya ternyata macetnya parah. Tuh kan, sudah aku bilang, udah ngomong pusing. Udah pusing lagi menghadapi macet, malah dibilang lagi begitu. Kan gak enak ya. Nanti di neraka lebih dari itu. Gak kebayang. Malaikat lagi yang nanya, alam ya'tikum nadhir. Mungkin kalau bisa marah, udahlah malaikat jangan ngomong, aku sudah pusing nih. Tapi gak mungkin bisa berbuat apa-apa. Alam ya'tikum nadhir. Justru mereka merespon dengan tambahan sakit, tambahan bimbang gelisah. Qalu bala, mereka menjawab, ya memang begini. Gimana lagi? Udah begini kejadiannya. Bala itu betul. Dulu pernah datang peringatan dan sering peringatan datang kepada kami, tapi kami tidak mau menghiraukan. Begitulah nanti orang-orang yang saat ini diingatkan tapi tidak menggubris peringatan. Nah, sebagai orang yang mendapatkan nikmat iman, berkumpul untuk menggali Al-Quran di masjid ini, mudah-mudahan kita mendengar mereka ditanya malaikat dan menjawab dengan jawaban qalu bala, kita terhibur. Sebab ada komunikasi juga antara mukmin dengan kafir di akhirat. Komunikasinya buat apa? Kalau Nabi Nuh nanti melihat anaknya yang membangkang, Nabi Nuh berkata, gimana nak? Kan dulu udah ayah ingatkan kamu dengan ungkapan yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Sudah aku ingatkan, janganlah ikut orang kafir, ikutlah kami. Tapi kan kamu membangkang. Mungkin anaknya berkata, udah pak, jangan bilang gitu, aku udah sakit nih. Tapi nggak ada artinya itu di akhirat. Bagaimana kalau malaikat sekarang ayahnya lagi ngomong, atau anaknya lagi kepada ayahnya, atau istri kepada suami, suami kepada istri, manakala akidah tidak sejajar. Dan di dalam Al-Quran, komunikasi keluarga yang beda akidah digambarkan suami istri yang beda akidah tidak disebut zawj, tapi imro'ah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ. Imro'ah Nuh, imro'ah Lut, imro'ah Fir'aun. Beda akidah menggunakan kalimat imro'ah. Apa itu imro'ah? Perempuan. Kalau pasangan sejajar, zawj. Ya ayuhan nabi kulli azwajika. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Zawj itu pasangan, akrab, intim, harmonis. Yang tidak harmonis disebut imro'ah. Bagaimana kalau Zakaria dengan istrinya tidak disebut zawj tapi imro'ah juga? Itu bukan tidak harmonis akidah, tapi tidak sama pemikirannya. Nabi Zakaria masih tetap berharap kepada Allah agar punya keturunan. Istrinya berkata,
Aku sudah nenek begini, mandul sejak dulu, nggak lagi berharap. Makanya Al-Quran menggambarkan Zakaria juga jangan isinya pakai imro'ah. Baik, itu mampir dulu sedikitnya. Kita lanjutkan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa. Qiraat Hamzah, qiraat Khalaf, riwayat Khalaf. Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Saktah ya. Syai in antum illa. Riwayat Warsh bagaimana? فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Riwayat yang dibaca di Masjid Al-Ukhwah, فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Perbedaan qiraat tersebut tidak berpengaruh bagi makna, sama maknanya. Diturunkan bacaan tersebut untuk keringanan bagi para pembaca, dan buat orang sini yang ringan dirasakan adalah فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Kembali kepada makna, orang-orang yang sudah berada di Jahannam mendapatkan pertanyaan bertubi-tubi dan terulang terus. Setiap datang lagi pertanyaan, datang lagi pertanyaan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala. Tidak ada lagi jawaban bagi mereka kecuali mengiyakan. Ya, peringatan datang kepada kami. Terus gimana kamu? Fakadzabna. Kami berkata bohonglah, dusta. Ada aja itu hoak itu. Ya bahasa kitanya kan gitu tuh. Fakadzabna. Terus setelahnya kamu mendustakan bagaimana? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu itu adalah dalam kesesatan yang nyata, kesesatan yang besar. Para ulama tadabbur Al-Quran berpandangan sebetulnya perkataan siapa? In antum illa fi dhalalin kabir. Apakah perkataan orang kafir mengisahkan kepada malaikat saat mereka berkata kepada orang mukmin, kamu sesat. Bisa itu. Orang kafir berkata kepada orang mukmin, kamu sesat. Tapi bahasanya bukan kalimat dhalalin kabir dalam arti tekstual, tapi kamu adalah orang frustasi, kamu adalah orang sakit hati, kamu adalah orang yang ekstrim, teroris. Itu gambaran tentang ungkapan-ungkapan yang disampaikan orang-orang yang dalam keadaan kekufuran berkata kepada orang mukmin, manakala orang mukmin mengajak mereka kepada kebaikan, malah melontarkan tuduhan macam-macam. Itu zaman kapan itu? Di mana itu? Di Indonesia ada nggak yang begitu? Jadi orang kafir malah lebih banyak mengecam kepada orang mukmin dengan melontarkan kata-kata yang macam-macam lah. Ya, sampai saat ini pun masih terdengar terus. Atau kalimat in antum illa fi dhalalin kabir, ini adalah ungkapan malaikat kepada orang-orang kafir. Berarti kalau begitu kalian betul-betul sesat dulu. Atau orang mukmin kepada orang kafir berkata,
in antum illa fi dhulalin kabir. Karena tidak disebutkan di sini setelahnya fakadzabna wa qulna ma nazzalallah. Wa qulna itu kata siapa itu? Kata malaikat atau kata orang kafir? Bisa dua-duanya. Sehingga ketika mereka berkata fakadzabna, maka kami mendustakan. Wa qulna, dan kami berkata in antum illa fi dhulalin kabir. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Sampai di situ. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dan kami, kata orang kafir, berkata Allah tidak menurunkan apa-apa. Lalu malaikat mengatakan in antum illa fi dhulalin kabir. Kamu benar-benar sesat dahulu waktu hidup di dunia. Atau mereka berkata kepada orang mukmin, kamu sesat. Satu kesatuan dari awal. Itu bisa dua-duanya. Nah, ketika kita tadabbur, kita memposisikan di mana? Ketika kita memposisikan sedang melihat pertunjukan dialog antara orang kafir dengan malaikat nanti di akhirat, sangat mengerikan pertunjukan seperti itu. Ketika itu juga langsung hati menjerit kepada Allah, ya Allah selamatkan aku sudah betul-betul beriman, aku ikrar saat ini juga Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Al-Quranlah pembimbing bagi kami. Jadi tadabbur itu reaksi kita dengan qalbu kita terhadap ayat yang kita pahami. Maka apabila kalimat tadabbur itu digunakan, itu tidak ada batasan, tergantung posisi kita. Makanya tadabbur berkaitan dengan qalbu. Kalau tafsir berkaitan dengan ilmu. Dan ada yang memang mendengarkan. Kalau tadabbur bisa sendirian di rumah. Ada orang yang ketika naik kereta, dia lihat Al-Quran, sambil meresapi, dia berlinang air mata. Tidak kedengaran membaca. Jadi dia tadabbur tanpa qiraah. Ada juga yang memang sedang membaca dan tadabbur. Umpamanya sampai ayat ini. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Di situ langsung kita menjiwai, ngeri sekali orang-orang kafir ditanya malaikat, bukankah dulu ada yang memberikan peringatan padamu? Iya. Bayangkan kalau itu kita yang ditanya, ngeri sekali. Maka ditemukan ada orang yang ayat manapun dibaca membuat dirinya berlinang air mata. Siapakah itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab sebagai orang yang paling tegas dalam menegakkan hukum, sebagai orang yang paling dikenal gagah perkasa, cerdas, berpikir lebih jauh. Namun saat dihadapkan dirinya kepada Allah, saat menghadap kepada Allah, dia merasa sebagai orang yang bodoh, lemah, tak berdaya. Ada pertanyaan dari Allah, langsung Umar bin Khattab menjawab dengan jawaban yang sangat membuktikan hakikat penghambaan diri. Ketika sedang di perjalanan malam hari, melakukan perlawatan, memeriksa keadaan rakyat, bukan belusukan pencitraan, bukan, tapi memeriksa keadaan rakyat. Di perjalanan bersama Abdurrahman bin Auf dan satu lagi seorang pemuda, tiba-tiba terdengar suara yang sedang melaksanakan ibadah tahajud, membaca surat At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إن عذاب ربك لواقع. Sesungguhnya azab, siksa Rabbmu betul-betul pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tak mungkin ada yang dapat menghalangi. Saat ayat ini dibaca, Umar sedang berada di atas kendaraannya, tentu unta, kuda atau himar, tiba-tiba berhenti dan turun, lalu menghadap ke dinding.
sambil begini ke dinding. Qasamun wa rabbil Ka'bah, innahu lahaq. Demi Allah penguasa Ka'bah, sungguh siksa Tuhanku akan menimpa diriku. Tak ada seorang pun yang dapat menghalangi, menjaga, membela diriku. Nangis di situ dia. Dan dalam keadaan tangisan yang sangat menjadi-jadi, dia berkata, lanjutkan perjalanan kamu. Aku cuma sampai di sini. Aku akan pulang lagi. Kata Abraham, ayo kita lanjutkan. Enggak, aku nyampe di sini. Aku mau pulang lagi. Begitulah penjiwaan, tadabur dia. Ancaman tersebut diarahkan kepada orang lain, bukan kepada dia. Tapi sebagai orang yang merasa lemah di hadapan Allah, rasanya ancaman ditujukan kepada dirinya. Begitulah orang-orang yang tadabbur. Ya'taqidu bi annal ayata nuzilat wa wujjihat ilaih. Yakin betul ayat demi ayat ditujukan kepada dirinya. Ya, kita pun kalau tadabbur harus demikian. Di mana posisi kita saat kita membaca qalu bala qad ja'ana nadhir. Iya, kalau ngerti bahasa Arab dong. Kalau nggak ngerti gimana? Al-Imam Al-Ghazali pernah ditanya, gimana caranya supaya kita bisa mendalami makna Al-Quran sampai bisa meneteskan air mata sebagaimana dialami Rasul dan para sahabat. Kata Imam Ghazali, pahami isinya. Sudah saya baca terjemahnya tapi enggak ada pengaruhnya juga. Al-Ghazali mengatakan, yakini engkau sedang terkena musibat. Menangislah karena engkau terkena musibat. Musibat apa? Musibat enggak bisa menangisi diri kamu sendiri. Itu musibat itu. Ya Allah, seperti itu dia mengatakan. Fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Tiadalah kamu kecuali berada di dalam dhalalin kabir. Fi dhalalin, bukan dhalaltum, tapi fi dhalalin, dalam kesesatan. Kesesatan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, semuanya kesesatan yang meliputi kamu. Walaupun Al-Quran berbicara bahwa syaitan itu menggoda untuk supaya yang digoda itu tersesat, dia hanya datang dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Tidak datang dari atas dan dari bawah. Ini dalam surat Al-A'raf ya. Dan surat Hijr mengatakan, la'atiyannahum min baini aidihim, akan kukunjungi, kata iblis, mereka yang suka beribadah kepada engkau ya Allah akan kukunjungi dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanim, dari kanan, wa an syama'im, dari kiri. Kenapa dari atas enggak? Atas jalan khusus dia untuk Allah. Ke bawah enggak? Ke bawah juga ada jalan khusus menuju Allah dengan sujud. Tapi ke depan, belakang, kanan, kiri itu janji syaitan, ikrar syaitan ingin menggoda manusia. Tapi dalam hal ini di akhirat nanti kalimatnya fi dhalal, di dalam. Kalau di dalam semua arah. Sekarang kita berada di dalam masjid, kanan, depan, belakang, kiri, atas, bawah, semuanya masjid kan. Itu di dalam. Nah, kalimat fi dhalalin lebih mengerikan. Fi dhalalin mubin, fi dhalalin kabir. Wa qalu, setelahnya mereka menyatakan pengakuan dengan mengatakan, iya dulu banyak yang memberikan peringatan kepada kami, tapi kami lalai, kami cemoohkan, bahkan kami tuduh mereka dengan tuduhan yang tidak sesuai dengan realita, dengan mengatakan kamu dalam kesesatan, kamu dalam kesesatan. Gak tanggung-tanggung itu ya. Orang yang sesat itu justru mereka, tapi mereka memandang kita sesat. Dan Al-Quran memberikan gambaran kepada kita semuanya nanti di akhirat, siapa yang dikatakan sesat, mereka oleh kita atau mereka mengakui nuduh sesat. Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran kalimatnya. Di sini ada waqaf soalnya. Setelahnya qul wa qulna ma nazalallahu min syai', ada waqaf situ, tapi al-waslu aula, dilanjutkan lebih tepat.
Lalu dikatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu, dan orang-orang kafir melanjutkan pengakuannya dengan kalimat lau kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Mengaku nanti setelahnya di akhirat bahwa mereka tidak memfungsikan pendengaran, tidak memfungsikan akal. Saat ini mereka mengaku paling maju. Bahkan mereka suka menuduh muslimin tertinggal. Demikian banyak informasi, data di media, umat Islam tertinggal. Siapa yang sebenarnya tertinggal? Justru mereka. Harta berlimpah tidak membuat mereka senang. Bukankah itu tertinggal? Harta sampai triliunan tapi tidak mereka nikmati. Bukankah itu tertinggal? Mereka menjadi pelayan harta, menjadi hamba harta. Mereka jaga kesehatan, olahraga aktif, dijaga makanan, minuman. Tapi mereka sehat untuk sehat, bukan sehat untuk ibadah. Berat sekali. Dan ketika sakit, sudah mereka stres betul. Ngapain lagi kita dapat uang banyak kalau cuma sekedar untuk ini. Tapi bagi umat Islam, bagi umat Tauhid, dapat sehat dari Allah, nikmat beramal yang berguna bagi yang lain. Sakit, nikmat dekat dengan Allah, ingat mati terus. Sebab bagaimanapun sehatnya di dunia, pasti akan ada akhirnya. Sehingga sehat dan sakit mengantarkan manusia menuju ridha Allah. Itulah teladan dari Rasulullah. Kalau disebutkan Rasul itulah an'amta alaihim. Siapa yang paling mendapatkan an'amta alaihim? Yang mendapatkan nikmat dari Allah. Tentu para nabi, para rasul. Rasul yang mana yang paling? Tentunya Rasulullah Muhammad SAW. Emang gimana kehidupan beliau? Beliau biasa lapar, biasa sedih, biasa nangis, biasa makan, biasa senyum. Terkadang juga beliau refreshing. Tapi refreshingnya bersama istri naik unta. Itu refreshingnya beliau. Membina keakraban. Dan refreshingnya Rasulullah mengumpulkan istri-istrinya. Saya nggak pernah mengumpulkan istri-istri saya. Ya kumpul bagaimana cuma satu. Ya, Rasulullah biasa mengumpulkan istri-istrinya. Kemudian giliran yang paling dekat dengan beliau, ya yang giliran malam itu. Sekali waktu Rasulullah melihat sebelah kanannya, kenapa Aisyah? Bukan giliran dia hari ini. Giliran Sofia yang sudah lanjut usia. Maka Rasul nanya, apa? Ya kamu kenapa di sini? Ya udahlah, gak usah nanya-nanya. Bukan giliran kamu. Ya aku juga tahu. Dan aku saatnya di sini disuruh oleh dia. Betul, kau nyuruh dia? Iya. Sampai kapan? Rasul kan begitu. Iya, giliran aku hadiahkan buat Aisyah selama 6 bulan. Wah, Akbar, luar biasa. Kenapa? Maka yang sudah lanjut usia itu berkata, aku yakin engkau wahai Rasulullah secara komunikasi duniawi lebih senang dengan Aisyah. Maka aku hadiahkan buat dia. Biar aku dapat kedudukan tinggi nanti di akhirat. Ada yang gitu istri zaman sekarang. Maka ya Rasul pun nanya, sampai kapan? Ya sampai 6 bulan. Karena ya Sofia merasa, aku ini sudah tidak mampu melayani Rasul seperti pelayanan yang dilakukan oleh Aisyah. Ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, sudah aku hadiahkan buat dia. Hiburan buat Rasulullah. Dan Rasulullah itu bertanya begitu, bukan serius, enggak. Tapi tentunya canda. Kenapa? Kata Aisyah, kana Nabi SAW afkahan nas ila nisa'i. Nabi itu paling pandai bercanda untuk istri-istrinya. Saya menyampaikan kalimat ini, istri saya nanya, kenapa Abi nggak banyak canda? Ya kan
Abi nggak punya istri-istri. Cuma satu istri. Ya kalau istrinya banyak, nah biar akrab antara satu dengan yang lain, Rasul banyak bercanda. Ya kalau cuma satu istri mah nggak perlu ada usaha untuk bercanda antara sama mereka. Nanti Pak Sandi barangkali istrinya sama. Kalau saya mah seperti itu aja lah, apa adanya aja lah. Mau bercanda juga susah. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi pengakuan antara sesama orang kafir. Setelahnya memang mereka mengatakan, iya dulu kami kedatangan pembawa peringatan, tapi kami tidak menghiraukan, bahkan kami nuduh in antum illa fi dhulalin kabir. Kini kami ingin melanjutkan perkataan. Apa? Lau kunna nasma'u aw na'qilu. Oh, sekiranya kami mendengar dan mengerti, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentunya kami tidak berada di dalam golongan para penghuni ashabis sa'ir, para penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Tambahan pengakuan menambah rasa sakit dan menderita, menambah sedih dan menyesal. Lau kunna nasma'u. Padahal dulu waktu di dunia justru sering mengatakan, kamu tertinggal, kamu tidak bisa berpikir, kamu berbagai macamlah tuduhan. Di akhirat nanti justru orang kafir mengaku kami bodoh, kami tertinggal. Dan orang-orang yang disebut-sebut dalam Al-Quran, Bani Israel, sebagian Bani Israel, para pembangkang dan orang-orang sombong, memandang orang muslim tertinggal. Sebetulnya pandangan tersebut untuk menutup-nutupi kekurangan saja itu. Menutup-nutupi ketertinggalan. Saya pun ya membaca tafsir yang sudah disusun, yang sedang disempurnakan oleh Kemenag. Saya kasih komentar, insya Allah nanti disampaikan, terkait dengan ungkapan Al-Quran, ya Bani Israel, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatan yang kucurahkan kepada kalian. Sungguh aku telah menegaskan, aku telah mengangkat kalian di atas alam. Buku-buku tafsir baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa Arab menyatakan bahwa orang Yahudi diangkat di atas manusia yang lainnya pada waktu itu. Kenapa kok di atas alam dipahami di atas manusia? Kenapa alal alamin tanpa batasan waktu ditambah dengan kalimat pada waktu itu? Dan demikian pula tafsir yang disusun oleh Kemenag sekarang. Saya ingin mengusulkan pada mereka bahwa Bani Israel diangkat oleh Allah dengan banyaknya para nabi. Para nabi jelas lebih utama dari seluruh alam. Orang yang berhubungan dengan para nabi, ketaatan, kepatuhan, menempati kedudukan lebih mulia di atas alam. Dan ini bukan untuk waktu tertentu, untuk selamanya. Karena para nabi kebanyakan dari Bani Israel, itu tidak bisa dirubah, itu sejarah itu. Terus umat Nabi Muhammad bagaimana? Lihat Nabi Muhammad. Kalau para nabi banyak dari Bani Israel dan mereka lebih mulia dari alam raya, Nabi Muhammad bukan sekedar lebih mulia dari alam raya, tapi beliau penyebar rahmat di alam raya. Kan lebih daripada sekedar Bani Israel kan. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan, Bani Israel, aku telah mengangkat kalian di atas alam, yaitu dengan banyaknya para nabi. Tapi kalian bodoh, kalian tidak bersyukur, kalian malah membangkang, bahkan memusuhi para nabi, maka kalian terancam. Dan umat Nabi Muhammad bukan cuma sekedar mendapatkan kedudukan lebih mulia di atas alam, tetapi umat Nabi Muhammad, umat yang mengikuti Nabi penyebar rahmat. Maka kita harus hidup
sebagai penyebar rahmat untuk seluruh alam. Dan kita sedang berada di dalam masjid, kita sedang betul-betul damai dengan alam ini. Kenapa? Karena tiang-tiang, kaca-kaca ini kan selalu berzikir kepada Allah. Bertemulah kita dengan makhluk-makhluk yang berzikir, akan merasakan kenyamanan, kerukunan. Ya, Bapak dan Ibu merasalah saat kita membaca Al-Quran di masjid dengan membaca Al-Quran di rumah, atau sedang berpikir di masjid dengan berpikir di rumah, bagaimana ketenangan, ketentraman, kesejukan. Karena kita ada kenyamanan komunikasi dengan alam. Oleh karena itu Rasul mengingatkan pentingnya kita memanfaatkan masjid. Dan sampai wanita yang banyak tugas di rumah, kalau mau memanfaatkan masjid jangan dilarang. La tamna'u nisa'akum ay yakhrujna ilal masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Wahai bapak-bapak kaum pria, kamu jangan melarang wanita-wanitamu mengunjungi masjid-masjid, dan rumah-rumah bagi mereka baik. Tapi sering diartikan rumah bagi mereka lebih baik. Saya tidak mengartikan lebih baik, karena tidak ada kata min kesananya. Kalau khairun lahunna minal masajid, rumah bagi mereka lebih baik daripada masjid, ya kita tidak bisa membantah. Tapi tidak ada kalimat minal masajid. Beberapa kitab hadis dengan sedikit berbeda redaksi tidak ada kata minal masajid. Jadi kalau gitu apa maksudnya? Bagi wanita masjid baik, rumah pun baik. Bagi bapak-bapak masjid baik, terus masjid pun baik. Jangan pakai rumah pun baik untuk salat fardu. Untuk salat sunat lebih baik buat semuanya. Untuk salat sunat bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah lebih baik. Tapi untuk salat fardu di masjid, dan di masjid ada kajian ilmu. Ada hadis khusus. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna kitabah illa haffat alaihimul malaikah wa anzalat ilaihimus sakinah wa nazalat ilaihimus sakinah wa dzakarahumallahu fi man indah. Tak berlangsung satu pertemuan perkumpulan kaum dalam masjid kecuali ya untuk tadabbur Al-Quran, kecuali Allah turunkan sakinah, Allah turunkan malaikat yang melindungi mereka, dan Allah tempatkan mereka bersama makhluk-makhluk yang Allah pilih untuk dimuliakannya. Ini khusus fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Kenapa masjid disebut rumah Allah? Karena semua masjid di seluruh dunia cabang dari Baitullah di Masjidil Haram. Di sana ada Baitullah, di sini adalah cabang. Bukti cabangnya semuanya menghadap ke sana. Ini bukti tidak bisa dibantah. Ini walaupun tidak disebut Al-Ukhuwah cabang Masjidil Haram, nggak perlu. Realitanya memang kita sholat menghadap ke sana semuanya. Oleh karena itu maka ini masjid dimanapun masjid berada, tempat yang lebih istimewa. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat bertemu di akhirat nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sering berada di Baitullah, di rumah Allah saat di dunia. Baik, sudah 1 jam lebih ternyata. Ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan bagi jamaah apabila ada pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab dari jamaah iman atau akhwat. Silakan, apakah ada? Tidak ada seperti itu. Ya, baik. Ya, semoga dengan membaca surat Al-Muluk, tadabbur surat Al-Muluk sesuai dengan sabda Rasulullah dan kebiasaan Rasul, saya ulang kembali dalam buku yang sudah tersebar bukunya ya. Jadi untuk perluasan silahkan dibaca bukunya. Surat Al-Muluk biasa Rasul baca, dan disebutkan dalam hadis
beliau tidak biasa tidur di malam hari sebelum membaca surat Al-Mulk. Dan Rasul menegaskan surat Al-Mulk 30 juz. Orang yang mengamalkan surat Al-Mulk akan selamat dari siksa kubur. Kita berharap dengan aman siksa kubur berarti aman siksa neraka. Surat Al-Mulk ternyata kita pahami betul dari awal membawa kita untuk menghadap kepada tabarakalladzi biyadihil mulku. Beberapa ayat berikutnya kita diingatkan dengan siksa akhirat. Sehingga kita akan semakin takut. Apabila kita takut dengan siksa akhirat, kita akan berjuang untuk menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada kesiksaan. Otomatis selamat insyaallah di alam kubur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan puji dan syukur. Maha suci Engkau ya Allah, memilih kami yang bukan makhluk yang baik, bukan makhluk yang suci. Engkau pilih kami untuk dapat bertemu di tempat yang Engkau khususkan untuk hamba-hamba yang Engkau istimewakan dengan iman. Ya Allah, Engkau pilih kami menjadi orang yang beriman. Setelah Engkau berikan kepada kami nikmat iman, kami mohon Engkau pula yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kami. Jadikan kami ya Allah menjadi orang yang mampu memanfaatkan kehidupan untuk taqarrub padamu. Jadikan kami orang yang dapat memanfaatkan harta untuk ibadah padamu. Kesehatan, usia, pemikiran, perasaan, dan keyakinan. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang yang akan mendapatkan nikmat bertemu dengan Engkau di akhirat nanti. Bertemu dengan Rasul-Mu. Berikan kepada kami Allah nikmat bertemu Engkau bersama ayah dan ibu kami, pasangan hidup kami, anak dan cucu kami dan keturunan kami. Ilahana ya Tuhan kami, kini kami berkumpul di rumah suci, masjid tempat sujud padamu. Jadikan ya Allah perkumpulan yang kami lakukan dari waktu ke waktu ini menjadi perkumpulan yang terulang kembali nanti di akhirat di hadapan Engkau di bawah naungan dan rahmat-Mu, bertemu dengan Rasul-Mu tanpa ada yang terkecuali seorang pun dari kami. Ya Allah ya Ilahana, Engkau Maha tahu kami merindukan bertemu Rasul-Mu, dan lebih lagi kami merindu bertemu dengan Engkau ya Allah. Walaupun kami kotor, banyak berbuat dosa, jangan Engkau harapkan kami untuk bertemu dengan Engkau ya Allah di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Ibrahim terima kasih atas kajian. Sebelum jemaah yang telah